Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Banjarsari. PKKS SMP 3 Banjarsari disusun oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Banjarsari. Berikut data Kepala SMP Negeri 3 Banjarsari. Nama Kepala Sekolah: DRS Satidin, NPD, NIP 196460198.806. Grup PNRG 533864264200023083833056015. Tempat tinggal lahir Ciamis 10 Juni 1964. Pangkat golongan TMT April 2018. Jabatan Guru Madian Kepala Sekolah. Masa kerja 32 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Pendidikan terakhir S2, spesialisasi prodi, Magister Pendidikan, TMTKS 26 Desember 2022. Nama sekolah SMP Negeri 3 Banjarsari. Alamat Jalan Sukadana Nomor 238, Kelurahan Desa Cigayam, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Berikut riwayat pekerjaan dan jabatan. 1. Tanggal 1 Maret 1988 SD 1 Juli 1993 menjadi guru di SD 3 Jatibarang Kabupaten Indramayu. 2. Tahun 1993 SD 1995 menjadi guru di SMPN 3 Jatibarang Kabupaten Indramayu. 3. Tahun 1995 SD 2005 menjadi guru di SMPN 4 Lampung. 4. Tahun 2005 SD 2007 menjadi guru di SMPN Purwodadi. 5. Desember 2007 SD Oktober 2009 menjadi kepala sekolah di SMPN 5 Padangheran. 6. Oktober 2009 SD Februari 2011 menjadi kepala sekolah di SMPN 7 Banjarsari. 7. Februari 2011 SD 1 Januari 2015 menjadi kepala sekolah di SMPN 2 Purwodadi. 8. Januari 2015 SD Februari 2016 menjadi kepala sekolah di SMPN 1 Purwodadi. 9. Februari 2016 SD Oktober 2019 menjadi kepala sekolah di SMPN 3 Lampung. 10. Oktober 2019 SD Januari 2022 menjadi kepala sekolah di SMPN 6 Banjarsari. 11. Januari 2022 SD Desember 2022 menjadi kepala sekolah di SMPN 3 Pamarican. 12. Desember 2022 SD sekarang menjadi kepala sekolah di SMPN 3 Banjarsari. 1. Pengembangan diri dan orang lain. Mohon maaf, saya jelaskan. Selama menjadi PNS dan sebelum menjadi kepala sekolah, saya sempat mempunyai 13 kepala sekolah. Jadi dari mulai CPNS sampai PNS, saya sebelum menjelang kepala sekolah saya memiliki 13 kepala sekolah. 3 kepala sekolah di Ciamis dan 10 kepala sekolah di Indramayu dengan sekolah yang berbeda. Nah, kemudian sampai yang sekarang ini mungkin saya sekolah yang ke-12. Cukup kenyang. Nah, oleh itu mudah-mudahan selalu diberi kemurahan, diberi maghfirah, mudah-mudahan sampai dengan tujuan, yakni purna bakti, Pak. Mohon doa dari semuanya. Mengajar Pak. Program kerja sekolah yang disusun berdasarkan hasil IRD, rapor pendidikan, diantaranya KAS dan rapor pendidikan. Nah, LKS yang kami susun sudah 2 kali menjelang 3 kali, 1 kali di bulan Januari, Pak. Kemudian ada perubahan di bulan Oktober, dan yang terakhir untuk menyusun RKS di tahun
2024 dan alhamdulillah sudah berakhir pada tanggal 30 Oktober kalau tidak salah Pak. Itu yang dilaporkan. Kemudian rapor pendidikan setelah kami lihat dan kami amati bersama rekan-rekan, di dalam rapor pendidikan itu masih ada yang kurang, yang masih lebih kuning, dan alhamdulillah dalam GMB sudah dicoba dari akar permasalahan dicari, kemudian ada tindak lanjutnya, dan alhamdulillah sudah tersusun Pak, nanti dicek dalam bukti fisiknya sudah ada. Dan alhamdulillah berkat bimbingan dan bantuan Wasbir, eksplorasi rapot juga selesai Pak, sambil berdebar-debar. Minus kedua mungkin Pak, menjelang akhir di sekolah kami karena kesalahan teknis. Dikerjakan udah berulang kali sampai 3 kali, cuma teknisnya yang salah. Di awal semua rekan-rekan mengerjakan semua bidang. Nah, yang kedua sama sampai mendatangkan co-kapten. Dilihat sudah hijau semua, ternyata dibuka masih merah. Yang terakhir kebetulan Pak Wasbir dengan Pak siapa ya Pak? Walidi ya, Pak Widya Prada. Akhirnya dibagi step by step, dibagi 4 kelompok. Alhamdulillah 1 minggu kemudian eksplorasi rapot sudah hijau semua, alhamdulillah. Sehingga pada acara kegiatan di Selagaga pada saat itu juga masih di absen Pak, yang belum. Alhamdulillah SMP 3 Lagbog tidak memalukan karena sudah selesai Pak. Oke. Lanjut Pak Den. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau pengembangan diri dalam bentuk RKJM. Nah, RKJM kami susun bersama rekan-rekan semampu saya. Nanti bukti fisiknya bisa dilihat, dan di dalam RKJM tersusun beberapa kegiatan dari mulai kegiatan kokurikuler sampai kegiatan ekstrakurikuler. Dan alhamdulillah di awal masuk saya di sini SMP Negeri 3 Banjarsari itu masih menganut kurikulum 13, karena pada saat itu kepala sekolah yang terakhir tidak mau mendaftarkan jadi kurikulum merdeka. Berkat bantuan dan arahan dari Bapak Wasbir, akhirnya kami melompat, bukan lagi mandiri belajar tapi langsung Pak mandiri berubah. Akhirnya kababayut Pak, terus terang saja ya. Program P5 yang kami cadangkan, yang satu sudah berhasil, masalah demokrasi, yang kedua masalah rekayasa teknik atau hidroponik itu belum berhasil Pak, karena kesalahan teknis, mungkin karena kurang pengalaman. Insya Allah saya akan perbaiki, dan kebetulan tadi ada orang yang bisa menjadikan narasumber sudah mempraktekkan, dan insya Allah nanti saya akan tugaskan guru kami untuk bersekolah. Kemudian orangnya berada di lingkungan sini Pak, jadi mungkin teknik dan caranya belum selesai, hingga seharusnya sekarang tanaman itu sudah hidup semua Pak. Teori sudah dilaksanakan berdasarkan tutorial juga sudah, tapi karena ya seperti itu gagal Pak untuk hidroponik itu. Lanjutkan Pak. Jurnal catatan evaluasi dan refleksi kegiatan program kerja sekolah dalam bentuk rapat koordinasi tim web sekolah berupa daftar hadir dan usulan rapat. Nah, alhamdulillah di awal semester ini kami mendapat pengimbasan dari SMP 5 yang merupakan sekolah penggerak. Kemudian dilanjutkan dengan adanya workshop yang langsung dipimpin oleh Bapak Wasbir, sehingga kami di awal tahun pelajaran sekarang sudah berhasil menyusun visi misi yang baru atau melengkapi visi misi yang lama menjadi yang baru. Kemudian KOSP juga sudah terbentuk, alhamdulillah nanti bukti fisiknya ada, dan mudah-mudahan kami sudah menerapkan sistem pembelajaran menggunakan kurikulum mereka di kelas 7. Alhamdulillah. Cuma karena tadi proyek P5 untuk produknya yang kedua mengalami kegagalan. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang atau di semester depan insya Allah akan diperbaiki. Kemudian Sistem awal pembelajaran terdiri dari
peserta didik diperoleh melalui UTBK. Asesmen kognitif secara umum melalui tes kecerdasan Google Form dan yang lebih khusus mengenai kognitif mata pelajaran siswa yang dilaksanakan oleh guru masing-masing. Terima kasih untuk asesmen kognitif Pak, ini sudah selesai dilaksanakan. Namun untuk asesmen kognitif yang seharusnya dilaksanakan di awal sebelum mulainya pembelajaran di semester sekarang. Namun karena masih meraba-raba dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka yang menganut ke mandiri berubah, kami berjalan secara tertatih-tatih Pak, sambil berjalan gitu Pak. Jadi dilaksanakan tidak di awal. Seharusnya kata Pak itu dilakukan di awal kegiatan untuk mengetahui minat belajar siswa, keinginan siswa dan lain sebagainya. Lanjut Pak. Supervisi akademik guru dalam bentuk program supervisi. Supervisi akademik guru diantaranya melakukan supervisi pembelajaran matematika dengan judul penggunaan modul ajar terintegrasi penguatan literasi operasi melalui model PJBL berbantuan media interaktif. Nah, ini salah satu guru matematik mengajar kelas 9 dan kelas 7 Pak, ini mencobakan modul ajar interaktif penguatan literasi numerasi melalui model PJBL berbantuan media interaktif. Nah, ini sudah dilaksanakan. Nah, kemudian yang lainnya juga sudah Pak, cuma yang lainnya masih menggunakan karena ada kelas 8 dan kelas 9 yang masih menganut kurikulum 13 sehingga kami sesuaikan dengan kegiatan kurikulum tersebut. Dan kami sempat meminta, terus terang saya minta ke Pak Wasbir, ke Pak Hayar, ke pengawas yang lain. Ternyata dari beberapa pengawas tidak sama instrumennya. Maka kami juga yang pertama saya menggunakan hasil prodep dulu Pak, saya gunakan karena saya konsultasikan dengan pengawas pada saat di pemakaian 3, yang penting ada katanya. Kemudian di sini saya juga minta bantuan ke Pak Munajat, alhamdulillah dikirim instrumennya dan kami gunakan budaya yang dari Pak Hayar yang kami kami seleksi, kemudian insya Allah bukti fisiknya ada nanti pada itu Pak. Lanjutkan. Program pelatihan atau workshop guru di lingkungan sekolah dengan adanya daftar hadir kegiatan, foto kegiatan, dan atau terbentuknya komunitas belajar di lingkungan sekolah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, in-house training yang langsung pematerinya adalah Pak Munajat Pak, tentang bagaimana cara penyusunan KOSP, bagaimana cara membuat alur pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran, sehingga terbentuklah perangkat pembelajaran. Dan alhamdulillah baik kelas 7, kelas 8, kelas 9 saya lihat sudah selesai Pak, dengan tadi yang ada ATM, adaptasi dan lain sebagainya, dan modifikasi. Alhamdulillah semuanya sudah ada, walaupun mungkin belum sempurna. Untuk itu kedepannya mohon bimbingan dari Bapak pengawas pembina maupun pengawas mata pelajaran. Mudah-mudahan guru kami kedepannya akan memperoleh pencerahan sehingga guru-guru kami dalam menerapkan kurikulum, baik yang kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013 bisa berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik sehingga anak-anak merasa terobati atau merasa terdidik dengan kurikulum yang ada. Lanjut Pak. Pematangan spiritual, moral, emosi untuk berperilaku sesuai kode etik. Dokumentasi dalam bentuk pokok kebiasaan pengajian, doa bersama, tausiah singkat, dan daftar hadir manual. Terima kasih. Dalam rangka peningkatan karakter, awalnya kegiatan keagamaan atau pembiasaan dilakukan di dalam kelas. Jadi seluruh kelas pagi-pagi jam 7 sampai jam 7.15 melakukan pembiasaan dengan bimbingan guru. Namun seiring berjalannya waktu sangat kurang efektif. Kadang-kadang gurunya belum hadir semua, sehingga kami selaku kepala sekolah merasa capek Pak, dari kelas yang satu pindah ke kelas yang lain, ngobrak-ngobrak anak,
berencana untuk kebiasaan. Akhirnya pada bulan berikutnya saya punya inisiatif setiap pagi sampai sekarang Pak, setiap pagi kecuali hari Senin upacara Pak, itu saya laksanakan kegiatan pembiasaan. Awalnya oleh kami dipandu oleh saya sama kepala sekolah, oleh guru agama dan oleh guru yang berkompeten. Namun akhirnya kesininya saya manfaatkan siswa. Kebetulan di sini ada siswa yang meraih juara 2 dalam kegiatan MAQ. Akhirnya saya sampaikan kepada anak tersebut, dan anak tersebut bisa membimbing teman-teman yang lain untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian untuk spiritual yang lainnya, di bulan Maulid kemarin saya mengundang mubalik dari luar Pak, sehingga suasananya sangat meriah dan sangat syahdu Pak, karena hampir kurang lebih 2 jam kami diajak bersolawatan oleh mubalik dan anak-anak sangat merasa antusias. Dan alhamdulillah sampai hari tadi pagi masih dilaksanakan, jadi kegiatan bacaan juz amma, kemudian doa membaca Quran, kemudian Asmaul Husna setiap pagi berkumandang. Nah untuk hari Jumat di sekolah kami itu ada pendidikan Wusto yang gurunya adalah para kiai sewilayah Banjaranyar. Jadi ada 13 kiai yang mengajar, dan kami melalui petugas kami membayar setiap hari Jumat, setiap datang dibayar, dikasih konsumsi Pak, uangnya dari orang tua siswa. Nah sengaja saya akan kumpulkan orang tua siswa. Saya sampaikan bahwa Wusto dimanapun berada sama, di luar membayar, di sekolah membayar. Akhirnya saya berikan surat dan sebagainya, berikan kartu pembayaran sebulan itu persiswanya 10.000. Untuk pembiayaan pas yang sekarang itu 20.000. Nah untuk ujian minimal 55.000. Alhamdulillah tahun kemarin juga sudah memberikan 119 orang Dinia Wusto Awaliyah. Nah kemudian di sela-sela kegiatan Wusto ya banyak suka dukanya, terutama manakala uang dari siswa belum masuk, sementara petugas dari luar Pak tidak. Itu tetap kami upayakan melalui tangan kami Ibu Darajatullah, alhamdulillah semua tertangani dan sampai hari ini berjalan. Dan sampai hari ini pula keuangan masih banyak yang macet, dan insya Allah kami kemarin sudah berikan surat agar siswa secepatnya melunasi kegiatan Wusto karena ditunggu oleh para ajengan. Lanjut Pak. 2. Kepemimpinan pembelajaran. Nah, upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Di antaranya, karya poster kebersihan, kedisiplinan dan literasi operasi digital, pengelolaan program yang berdampak pada murid yang berjudul peningkatan kebersihan lingkungan sekolah. Dengan tujuan 1. Menciptakan lingkungan yang bersih. 2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. 3. Menumbuhkan kesadaran hidup bersih. Ya, terima kasih. Jadi selain ini juga Pak, kami sudah mempunyai dicoba kemarin karena hari-hari sampah bertumpuk Pak di tempat sampah. Kami tidak bosan-bosannya, di samping teori juga praktek dilaksanakan, sehingga ada kegiatan opsi dan lain sebagainya. Namun yang namanya siswa tetap seperti itu perlu bimbingan dan perlu arahan. Dan kami sudah merencanakan pada saat itu, sudah pernah saya sampaikan ke siswa bahwa seluruh siswa diharapkan bisa membawa alat untuk membeli jajanan. Tapi ini tidak berhasil Pak, mungkin insya Allah akan kami coba lagi, karena keluhan disampaikan oleh warung-warung kantin. Karena di SMA 3 Banjar ini kantin terdiri dari 6 kantin yang jenis makanannya berbeda-beda, sehingga kantin mengeluhkan Pak, kalau nanti nggak boleh pakai plastik, nanti anak-anak nyerbunya ke makan minuman yang instan Pak, seperti ale-ale, power dan lain sebagainya, sehingga sirup kami tidak laku. Kemudian bagaimana Pak siswa yang ingin jajannya 1, 2, 3 macam, sedang ada cilok, ada somai, ini kan harus banyak pada. Nah akhirnya
Waktu 2 hari pedagang protes Pak ke kami, datang ke ruangan kami, kemudian minta solusi. Akhirnya saya sampaikan, oke, kalau tidak bisa seperti itu, maka petugas parum saya sarankan apabila siswa setelah istirahat, tolong petugas parum opsi. Jadi petugas parum pada saat siswa sudah masuk Pak, opsi Pak, menyapukan atau mengambil sampah-sampah yang ada di kita ini. Mungkin itu Pak. Lanjut Pak. Reward dan punishment. Ya, di sini cukup berat ya, karena saya memiliki beberapa orang guru yang luar biasa, Saya sampaikan ada juga beberapa arahan dari Pak Wakil, tolong diberikan semacam teguran. Alhamdulillah saya sampaikan Pak, itu ada 3 orang guru ini yang terpapar 1 Bu ini saya berikan SP1 ya, mudah-mudahan proses depannya jauh lebih baik. Alhamdulillah ada perubahan Pak. Yang 2 lagi karena sudah berkata pensiun Pak Adi dan Pak Dudu saya sampaikan bukti fisiknya ada Pak, dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang. Dan saya berikan piagam penghargaan dan reward seadanya kepada banyak Pak, ada guru yang terfavorit, ada guru yang terkece, ada guru yang paling tegas dan banyak lainnya yang itu hasil voting dari siswa. Jadi siswa diberikan selebaran untuk menilai guru masing-masing. Juga saya sampaikan jangan ada guru tergalak dan sebagainya yang bagus banget. Jadi sehingga sudah tersusun. Apabila nanti piagamnya juga semuanya. Lanjut Pak. 3. Kepemimpinan manajemen sekolah. Nah. Mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid. Berikut resume rapat dan daftar hadir serta dokumen. Ya, di awal tahun pelajaran kami sudah berupaya untuk mengevaluasi visi misi yang terlebih dahulu, sehingga visi misi yang sekarang itu ada perubahan, walaupun tetap apabila disingkat tetap cantik ya Pak. Iya. Dan kami berupaya untuk mewujudkan visi misi tersebut melalui kegiatan sehari-hari, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Lanjut Pak. 4. Kepemimpinan pengembangan sekolah. Melibatkan orang tua, wali, dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Ya. Saya di awal saya di sini sengaja saya undang orang tua untuk berpartisipasi dalam mewujudkan keinginan sekolah yang ingin memperbaiki GOR yang sudah 13 tahun terluka-luka, dan alhamdulillah pada sesi pertama kami berhasil mengumpulkan uang sebesar 15.100.000, walaupun yang dianggarkan sampai puluhan juta, namun karena namanya sumbangan Pak, itu hanya dapat menerima 15.100.000, dan alhamdulillah sudah terpasangkan. Saya belikan kurang lebih 14 kubik hebal, kemudian untuk besi dan sebagainya dipasangkan. Sekarang sudah ada di dalam foto ini, masih yang awal belum dipasang hebal. Alhamdulillah sekarang sekelilingnya sudah terpasang walaupun belum selesai. Akhirnya di periode kedua, setelah saya mendapatkan pencerahan dari ketua dewan, kemudian dari komisi D, dan dari Wakapolres selaku wakil Saber Pungli Kabupaten Ciamis, kami berupaya memanggil ulang orang tua untuk menyelesaikan GOR dengan anggaran 109 juta, namun sampai hari ini kurang lebih baru masuk sekitar 8 jutaan, dan kami belum pasangkan. Insya Allah rencananya nanti di liburan bersama komite akan membelanjakan, kemudian dipasangkan sehingga sampai ke atas bisa tertutup secukupnya hebal yang sudah nanti kita miliki. Tuh. Namun tantangannya Masya Allah Pak cukup berat,
Kami berulang kali diteror, kemudian dipanggil ke dinas gara-gara pungutan seperti ini. Pak itu harus sumbangan, saya jelaskan berulang kali, tetap saja pihak dinas tidak mau mengerti, sehingga mengatakan jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Nah ini juga saya pernah sampaikan kepada Bapak, mudah-mudahan Bapak bisa memfasilitasi, bisa memberikan usulan, sebaiknya untuk kedepannya dari pihak dinas sudah saja Pak usulkan pelarangan diadakan kegiatan komite. Kami sudah konsultasi dengan komite, insya Allah di semester yang akan datang rencana akan kami buatkan komite karena merepotkan. Minta sumbangan tidak seberapa, tapi pengeluaran cukup besar. Media tidak mau tahu, ditanyakan regulasinya, ya mana dewan regulasinya dari mana, payung hukumnya yang mana, sehingga kami tidak punya kekuatan. Mereka mengatakan bahwa yang namanya sumbangan dalam bentuk apapun, sekalipun dimodifikasi dengan ada pernyataan Pak, tetap itu tidak boleh katanya Pak. Sehingga rekan-rekan kami di komisariat Pak semua sudah terjajah Pak dengan pengeluaran yang cukup fantastis. Satu Banjarsari diambil 8 juta, kemudian SMP 4 Banjarsari juga yang komedinya 3 juta, SMP 2 Lampok juga besar Pak. Nah, termasuk kami juga dulu hampir 1.500.000 ya. Dan kedepannya karena situasi yang seperti ini, kami bersama rekan-rekan di komisariat khususnya yang lebih kecil, sudah lebih baik kedepannya jangan ada komite dan jangan ada lagi sumbangan-sumbangan dalam bentuk apapun. Jadi kami sudah apatis lah Pak, biar aja sekolah apa adanya. Namun di sisi lain kami juga mendapat titipan Pak, dapat titipan dari Korwas, SMP atau SKP SMP, Pak Rubi, ya, tolong sekolah dijaga, dirawat sehingga penampilannya bisa lebih baik dan bagus. Namun kalau kita mengandalkan sumber anggaran dari bos Pak sangat lama. Saya cobakan di tahun 2023 saya melakukan penggantian pintu ruang lobi yang nilainya pada cuma 10 juta kurang Pak itu. Dengan pajak mungkin 10 juta lebih. Ternyata teror Pak, dan wah media udah sangat sadar Pak. Sampai ditanya nih anggaran dari mana, berapa, sumbernya dari mana, lihat RAPBS dan lain sebagainya. Termasuk ngecek Pak, ditanya berapa satu galonnya. Ini catnya merek apa? Nah, saya bilang silakan aja cek aja catnya seperti apa kualitasnya. Saya bilang itu pakai Jotun yang 2 liter harganya 375.000. Oh kenapa mahal ya? Tapi kan karena itu di luar, oleh sebab itu harus berikan cek yang baru. Tapi tetap Pak, mereka tidak menerima. Jadi pengen ngecek Pak. Nah, kalau Anda inspektorat atau BPKP saya akan berikan SPJ dan RAKS dan sebagainya. Tapi karena media, tapi kan tetap Pak. Saya kan caranya saya sebagai pemantau atau pemantau publik lah Pak. Soalnya Pak masalah sampai saya pernah didatangi oleh 17 orang sekaligus pada hari yang sama ngariung Pak. Jadi saya seperti bos yang membagikan THR Pak. Saya bagi amplop satu-satu. Dan kalau tidak dibagi sampai sore itu kita pulang. Dan kegiatannya berjalan sampai hari kemarin Pak. Yang datang dari Tasik, dari Pangandaran, dari Parigi, dari Banjar, lihat hari orang di nama. Jadi kayak ngasih. Kalau kemarin datang, maaf lagi kosong. Seminggu kemudian datang lagi. Jadi tempat beberapa pun tetap kita harus hadir. Padahal kami tidak punya anggaran, dari mana anggaran tersebut. Dan alhamdulillah ya saya sudah berulang kali dipanggil, tapi saya tidak menghadap Pak. Saya di WA saya tidak buka, di telepon saya juga tidak angkat. Jadi apabila ada media dari manapun, termasuk hari kemarin Info Priangan juga menelpon, dan saya angkat. Biar aja lah nanti apabila ini datang ke sekolah gitu. Dan kami selaku Pak. Logi sekolah dan bagian bawah. Nah ini kayak cerita kan. Dulu masih berbentuk kayu Pak. Nah ini gornya sampai sini. Nah itu ada sisa material ya, sesi pertama ada kurang lebih 2 kubik setengah.
Dan saya inginnya selesai Pak. Ini sudah dari tahun 2010 Pak ini ya. Dari zaman buku Tina orang itu pada pensiun Pak. Ini nggak digarap-garap. Saya memberanikan diri Pak. Idealnya pengen buat lapang futsal. Makanya saya gagal sampai 109 berikut karpet. Saya cek langsung ke Asia Plaza, karpetnya itu per meter ada yang 100.000, ada yang 150, ada yang 200. Nah itu tinggal lebih menggunakan uang sekitar 69 juta kalau mau tertutup semua untuk jadi lapangan futsal. Saya sampaikan kepada media, sebetulnya kami tidak ingin apa, saya ingin punya gor untuk meminimalisir kenakalan remaja. Dengan adanya gor, insya Allah anak-anak akan betah di sekolah Pak, dengan futsal dan lain sebagainya. Nah, tapi karena seperti ini entah tahun kapan dia akan selesai. Dan mungkin tahun sekarang selesai atap yang kedua Pak ini. Nanti akan saya pasang. Nah mungkin oleh kepala sekolah yang lebih lanjut nanti saya bisa sampai dipasang karpet atau rumput sintetis dan lain sebagainya. Terima kasih. Lanjut Pak. Oke. Baik. Tidak. Terima kasih Pak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memaparkan kegiatan program sekolah mulai dari tahun 2023 Januari sampai 5 hari ini November Desember. Ya, sangat luar biasa yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah, sebanyak kegiatan sekolah ya, walaupun ada halangan atau rintangan yang tadi disebutkan itu tantangan yang maju buat kita sedang depan. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak tentang banyak orang ketiga datang ke sini, itu sebenarnya kita harus punya program kewirausahaan, itu dimasukkan ke kewirausahaan Pak sebenarnya ya, seharusnya kan ya. Karena jangan ada anggapan wirausaha itu kudu buka warung ya, buka warung, kudu buka yang menghasilkan sebenarnya. Padahal kewirausahaan itu lapang basket yang tadinya tidak ada dicor jadi ada, itu wirausaha Pak ya, wirausaha. Tadi ini mau di atapan, itu juga wirausaha itu. Jadi dibuatkan program wirausaha kepala sekolah kan gitu. Ya, dananya dari mana nanti dicatum aja di dalam program itu, dananya dari dana sekian persen, dari orang tua sekian persen dan gitu ya. Dan itu hasil musyawarah kita bersama. Ya. Yang nanya-nanya ke sini soal pungli ya, itu memang tidak di sekolah sini saja ya. Mereka memang cari nafkahnya dari sana dan ya. Kita harus loyal, tapi kita juga harus tegas kayak gitu. Seperti saya dulu waktu jadi guru SMP Pulau Pemarican, kebetulan juga memegang keuangan Pak, yaitu pembangunan musola dan ya. Ini sering aja kecil. Ada yang melaporkan ke LSM ya dan wartawan sebagainya, sampai ke rumah Pak itu Pak, klarifikasi ke rumah. Saya tolak, yang begini ini bukan urusan keluarga saya, jangan ke rumah, nanti aja di sekolah datang gitu aja. Saya tunggu di sekolah, saya akan klarifikasi. Datanya impact yang ditarik dari siswa itu 1.000 ya, 1.000 ya. Itu untuk hubungan musola ya, 17 itu dengan MPR. Sekarang sudah jadi, tinggal membeli lantai ya, baru diukur dengan tembok biasa kan. Sepertinya sudah tadinya mau diubah tapi dimaskan lagi gitu ya, karena
tadinya mau 50 juta ternyata jadi lebih dari 50 juta anggarannya. Ini yang pakai spandek 5 saja kan. Tinggal sekarang ininya saya sering ke sekolah kan itu sambil silaturahmi. Dan itu katanya kata si wartawan itu uang yang dikumpulkan itu ya setiap hari oleh siswa dengan sukarela ya. Jadi itu oleh dia sudah 90 juta, mana duitnya ya. Saya klarifikasi, duitnya itu ya sudah diberikan bahan, lihat itu ada tadinya musola seperti itu, sekarang sudah seperti ini gitu ya. Jadi tidak ada 0 rupiah kan gitu, walaupun ada ya sekian ratus ribu aja ya, setiap ini setiap hari. Terus cina ada mengumpulkan uang sukacita kayak duka cita cina bersama itu setiap hari. Saya verifikasi uang duka cita itu dan uang sukacita itu kontemporer, di mana ada yang sakit, guru atau meninggal orang tua baru itu, dan juga tidak disimpan langsung diberikan kan gitu. Kayaknya urut ya, urut jelas gitu. Ya apa saja yang melakukan itu rahasia ya, udah gitu. Tapi dah belum pergi dia karena mungkin amplopnya belum dikasih kan gitu. Nah kasihkan saya kotak Basnas, silakan Pak, pilih pada impak ini Basnasnya ada, dan saya terdaftar di Basnas itu membeli atau mengambil impak ya kan ya. Dan sekian persen terbebaskan dan persen untuk musola. Jadi harus dilegalkan Pak, daftarkan ke Basnas, impak aja ya. Sekian persen diurus sehingga mereka tidak membuktikan gitu ya. Sampai sekarang langsung ada wartawan yang kayak gitu sodorkan formulir impak gitu ya, biar saya transfer bukan ke rekening dan ditulis nama bapak sebesar-besarnya kan gitu ya, bapak wartawan ini sudah impak masuk gitu. Nah itu ya, jadi menurut saya tadi Pak yang disampaikan memang kebutuhan atau curhat kepada wartawan dan sebagainya, khususnya kepada saya pribadi, itu nanti dibuat program untuk program apa tadi? Masalah kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu yang dibayangkan harus bikin koperasi, harus bikin warung, harus bikin sawah dan sebagainya, atau tanaman apa tadi? Itu malah di P5 tanam itu mah di P5 ya. Tapi kalau kewirausahaan yang tadi WC yang rusaknya misalnya 5 diperbagi 3 itu sudah wirausaha Pak. Ya, wirausaha. Genteng bocor, wirausaha. Jadi saya tertarik tadi di SMP 5 ya. Wirausaha itu banyak sekali, 10 ya. Dan sudah ada yang berhasil gitu ya, yang berhasil. Terakhir itu mungkin penanaman madu ya, bukan madu mah ngomong beda atas bawah ya, di halaman depan dan di belakang kan itu samping, karena itu ikon Kalijaya kan ya. Itu juga berusaha mungkin akan menghasilkan juga Pak. Kalau Bapak lihat ke belakang Pak, ada ratusan pohon pepaya Pak, pohon mangga. Nah itu Pak, jadi dibuat program kewirausahaan masukkan ke sini kan gitu ya, sehingga Bapak itu nanti kalau Bapak pensiun tinggal dilanjutkan oleh kepala sekolah yang baru atau dengan Bapak Ibu kan ya. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk menghadapi yang datang ke sini gitu ya. Ya tadi dibentengi dengan legal formal kita gitu ya. Kalau memang kita tidak legal ya susah sih menerangkannya juga kan ya. Walaupun memang komite ya sudah legal formal itu mitra ya, komite juga mitra. Jangan dihilangkan, biarkan aja nanti ada solusinya kita ke depan kan gitu ya. Dan ya sudah pada tahu ya, kita ada di belakangnya di komite itu kalau minta sesuatu untuk bangunan dan sebagainya kan gitu ya. Yang pokoknya
gitu. Tapi komitinya mungkin kurang tegas atau gimana Pak? Atau menjadi beban aja buat kita ya, karena mungkin tidak ada legal formalnya kan gitu. Nah itu ya, terima kasih Pak atas curahan hatinya, dan saya berikan solusinya itu dibuatkan program untuk jadi kewirausahaan Bapak Kepala Sekolah ya. Sudah dibuat Pak, punya program kewirausahaan Pak ini Bapak punya ini program kewirausahaan Kepala Sekolah yang tadi misalnya bisa bekerja sama dengan Sampras kebiasaannya gitu ya, untuk mengecat ruangan atau WC yang rusak, ada 5 WC yang rusak diperbaiki 3, nggak usah langsung sekaligus kan, uang kosnya kayak tidak cukup gitu ya. Kalau misalnya minta dari orang tua kan tadi ada polisi tidur dari kita bangun ya, jalan kaki sudah ya ada ya, nah itu tinggal jalankan ya. Ke depan ini Pak, karena kita udah kekurangan meja putih Pak, jadi nah itu juga bisa. Kakak 2022 sudah kami masukkan dengan karena di sana diceritakan memperbaiki, cuma kanibalis ya, ya kanibalis ataupun ada yang baru saya. Anggarannya itu 30% Yang baru ya besar anggarannya. Nah itu ya. Dibuat program kewirausahaannya supaya nanti jelas untuk apa-apanya dan juga sehingga orang yang mencari ke sini, bertanya ke sini, dan sedotan ini program kami mudah-mudahan Bapak ikut mendukung itu, bukan ini. Kalaupun mau mengkoreksi di mana salahnya dan gitu ya, dan solusinya harus bagaimana kan ya, dengan program kami, karena memang itu tugas pokok dari kepala sekolah, pengembangan sekolah kan ya. Tadi Pak di yang pertama di apa, di rapot mutu Bapak belum jelas apa namanya, kekurangan dan kekuatan gitu ya, kelemahan dan kekuatan sekolah kita yang tertera di rapor mutu. Tadi merahnya merah apa oranye teh? Oranye itu warna ya. Bisa ditayangkan lagi Pak tuh, anu rapor mutu, rapor pendidikan karena tadi mau anu fotonya tadi kan aya dulu aya nomor Kerja sekolah yang disusun berdasarkan hasil IRT, rapor pendidikan, diantaranya KAS dan rapor pendidikan. Nah yang itu solusinya tadi sudah ya, jadi sudah kami kerjakan. Jadi yang lemah itu di numerasi Pak. numerasi ya, numerasi sehingga pada tahun sekarang mengalami penurunan hasilnya ya, hasilnya dari tahun kemarin. Nah, namun sudah diupayakan solusinya bagaimana? Solusinya mengadakan Perubahan apa? ya tadi kemarin yang dilaksanakan bersama ini adalah workshop di tempat untuk kemudian diupayakan untuk mencapai evaluasi rapor supaya tidak merah Pak, namanya sudah yang evaluasi dan hijau semua ini sudah dikerjakan, dan mudah-mudahan tahun ini ada hasilnya akan berubah akan meningkat. Usaha Bapak ke guru untuk numerasi gimana? Sudah saya sampaikan tolong guru-guru agar membuka PMF Pak, PMF mengerjakan Optimalisasi ya latihannya, aksi nyatanya, dan alhamdulillah sudah beberapa orang memperoleh sertifikat. Nah, yang kemudian asesmen belum Pak, belum semuanya, baru beberapa orang yang ada asesmen diagnostik yang kognitif. Jadi gini Pak, kalau
orang PSP ya, program sekolah penggerak itu ada biayanya dari pemerintah. Kalau kita mandiri ya, mandiri dengan mengoptimalisasi penggunaan PMM ya. Yang pertama ada 6 strategis sebenarnya ya untuk PMM itu, salah satunya adalah mengoptimalisasi PMM, dan di sana itu adalah ruhnya untuk program kurikulum Merdeka Mandiri, baik belajar maupun berubah atau berbagi kayak gitu ya. Jadi PMM itu ya sudah, mungkin di sini kan ada guru penggerak tuh, Ibu Maya, bahkan sudah jadi apa, pengawas ya, Ibu Maya. Itu seharusnya mengimbaskan ya ke rekan-rekan kita sebelum ada SK pengawasnya, Ibu ya. Sudah lewat kompel-kompel di sekolah ini. Coba saya ingin testimoni gitu ya, hasil dari motivasi dari kepala sekolah harus mengoptimisasi PMM, terus kebetulan ada guru penggerak, ada beberapa orang sih, satu orang, ada transformatif belum ya. Nah, itu sering dimanfaatkan nggak oleh Bapak Ibu guru? Coba siapa yang mau ini testimoni ya? Enggak, ini kan sedang bicarakan rumah ya, apa sering mengimbas kepada kita? Coba tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi apa yang Bro bilang, betul Pak, di sini ada penggerak Ibu saya, dan ilmu yang dia dapat itu sudah di-share kepada kami, salah satunya tentang PMM. Dia yang tidak bosan-bosan tiap hari tidak salah gitu ya, terus menunjukkan masalah PMM. Makanya alhamdulillah nilai dari PMM di kita dengan ketiga Banjarsari itu sudah banyak Pak yang dibuat kompel nggak? Komunitas belajar di guru-guru ini. Kalau dulu mah MGP, sekarang mah kan kompel lintas pelajaran. Jadi bukan hanya satu pelajaran. Kalau dulu MGP satu pelajaran. formal gitu Pak. Ya, berarti dibuat kompelnya untuk mengadakan solusi untuk yang rapor-rapor yang arah itu ya, sehingga sampai ke siswa, sehingga yang numerasi itu kan mungkin atau literasi tidak ada yang bisa membaca ya, yang tidak bisa berhitung anak-anak itu. Nah, kita dibuatkan kompel ya. Sharing dengan SMP 5 itu sudah ada kompelnya bagus, karena mereka harus itu ya diminta oleh BBMP ya. Kalau kita mandiri gitu ya, mandiri. Jadi salah satu strategis, 6 strategis IKM itu adalah membuat kompel. Baik di sekolahnya itu tidak ada guru penggerak, mau tidak dibuat kompel. Ya, satu kompel misalnya 10 orang, bisa jadi 2 kompel, jangan lebih dari 3 kompel. Ya, seperti itu. Untuk mengatasi solusi atau permasalahan yang ada yang masih rendah di rapor itu. Nanti sampai ke murid, ya, jangan hanya sampai ke guru. Kalau gurunya bisa IHT dengan Ibu Maya, bagaimana cara menyelesaikan aksi nyata supaya tervalidasi, gitu ya. Sudah banyak yang tervalidasi dan dapat sertifikat di sini. Yang terbanyak mungkin Bu Maya, gitu ya. Ya, selain dari guru penggerak Bu Maya, guru biasa siapa yang paling banyak? Pak Dede berapa? Satu. Yang proses yang sudah sertifikat, tervalidasi sertifikat. Bu Dede? Terus 1. Ada Ibu Desi, ada Desi, ada 5. Berapa? Desi ada yang sudah atas. Ya, karena tadi kata Pak Kepala Sekolah daftar apa? Kurikulum merdekanya baru ya, dulu kepala sekolah tidak mendaftarkan oh, gitu ya. Ya wajar lah kalau masih itu. Tapi ada pesan waktu saya pelatihan IKM ya,
pengawas non PSP ya 14 hari itu 20 hari ya itu secara daring. Salah satunya adalah dapat oleh-oleh 6 strategis itu ya, sampai kemarin ada sosialisasi di sekolah-sekolah binaan ya untuk melihat capaian PMM di sekolah masing-masing. Terus di RTL kan ini perlu gimana dan sebagainya. Itu di sini sama Bawaslu ini. Mari di sini Pak. Mulai tulis. Ya, kebetulan ini pakarnya, pakar kurikulum merdeka. Nah itu ya. Nah itu Pak. Yang berikutnya tadi RKJM baru dibuat oleh Bapak apa yang sudah ada? Dibuat oleh kami Pak. Bapak ya. Yang kemarin datanya hilang, laptopnya hang Pak, dibuat lagi Pak. Bukan warisan gitu RKJM maksud saya itu. Bukan. Warisan dari kepala sekolah yang dulu. Bukan. Sehingga Bapak melanjutkan visi di sekolah ini dengan RKJM Ya. dari kepala sekolah yang lama. Jadi Gitu. disesuaikan Pak. Oh gitu. Visi-visinya disesuaikan dengan sekarang. Jadi kemarin ada workshop Pak SP secara Pak Waswin ya. Nah, ya bagus. Hasil workshop Ya. kami jadi produk dokumentasinya Bagus ya. Berarti visinya diubah apa misinya yang diubah Pak? isinya dirubah sedikit Pak. Visi apa? Visi. Visi berarti kan baru berarti visi dari zaman Bapak sekarang sampai tahun 2000 berapa ya? 2022 sampai 2026 misalkan gitu ya. 4 tahun. Kalau misalnya ada visi yang dulu sampai tahun berapa itu? Pada ini visi yang dulu sebelum ada Bapak ini di RKJM-nya ada nggak? Sudah kadaluarsa? Iya. Dorongan Pak, kami doakan oleh pandang teh. Iya. Oh, sama pandangan, pandang Subhana. sampai 2024 berarti ada 1 tahun lagi. Sebenarnya kalau visinya itu tinggal lanjutkan, cuma misinya yang diganti Pak dengan strategisnya. Nah, itu sudah tercapai nggak? Ada sebagian sebelum tahun 2024. Ya, itu ya. Biasanya ada tingkat lokal dan nasional selanjutnya. Dengan seperti itu visi itu. Ya lah kalau begitu ya berarti RKJM-nya yang baru, visinya juga yang lama direvisi ya karena hampir kadaluarsa ya. Nah berarti ini RKJM yang dibuat oleh Bapak kalau nanti pensiun nanti diwariskan kepada kepala sekolah yang baru ya. Setelah itu kepala sekolah yang baru maka ini lanjutkan karena masih sampai tahun 2026 kan ya. Kalaupun mau ada perombakan di misinya kan gitu ya. Wah ini misi ini strategisnya ini gagal nih pasti kalau begini ya ganti gitu ya. Tidak akan tercapai dan sebagainya. Jadi untuk visi yang sekarang ada penambahan Pak. Jadi ditambahi dengan pemilihan peserta didik yang cendekia, amanah, nasional, takwa, inovatif, dan kompetitif disingkat cantik dalam pembuatan profil pelajar Pancasila. Ya, Yang dulu belum ada pembuatan profil pelajar Pancasila. Ya, berarti ada kurikulum kebudayaan kayaknya. Ya. Baguslah tinggal melaksanakan. Ya. Bapak sebanyak itu ya program sekolah yang harus dilaksanakan dan harus tuntas misinya dari visi 1 tahun itu gimana caranya ke guru-guru itu? Nah, kami di awal pembelajaran pembagian tugas Pak sesuai dengan penjelasan masing-masing, kemudian juga sesuai dengan kompetensinya masing-masing, artinya dengan pelajaran yang sesuai. Namun kelemahannya di kami masih kekurangan guru Pak,
terutama guru PPKN dan guru seni musik. Jadi malam gitu ya. Ya malah, jadi karena guru PPKN-nya pindah ke SMA 3 Lampung karena ada 3K, dia kali menggunakan guru yang ada. Begitupun dari dulu tidak ada guru seni Pak. Ya ini sehingga dia memanfaatkan guru yang ada di sini Pak yang sudah terdaftar dalam Dapodik. Jadi bagaimana perasaan Bapak kepada bawahan Bapak? Ada yang ngeyel, ada yang bagaimana lah gitu? Karena karakteristik anak buah itu berbeda-beda. Alhamdulillah Pak, ada rekan kami di SMP 3 baik, sangat baik-baik Pak semua. Setiap apa yang saya sampaikan sesuai anjuran baik regulasi maupun dari Bawaslu saya sampaikan dan insya Allah dikerjakan. Terlihat dari setiap kegiatan Pak, programnya itu ada, kemudian perangkat pembelajaran walaupun hasil adopsi dan sebagainya nanti sudah dibuat Pak. Itu juga anjuran dari Bawaslu Pak. Ya, terima kasih ya. Testimoni ke Bapak Ibu guru ya, ke Ibu guru. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah memotivasi Bapak Ibu guru, betul nggak Bapak Kepala Sekolah itu nggak dengan marah-marah atau santai, serius, sukses itu gimana? Siapa yang mau testimoni? Bukan pedah di depan Kepala Sekolah ini ya, sok lah, yang terang. Bapak Ibu guru, kumaha si Bapak Kepala Sekolah selama 1 tahun di sini? Saya kurang suruh pensiun. Itu mah. Ibu mangga Bu. Bu Dede tuh lah, anu awu we. Kasih Bapak teh upami sedang memotivasi kita. Ya, baik bagus. Singkarunya kebarudak gitu ya. Titipan orang tua, mana dan sebagainya, jangan sampai anak pulang molompong terunan naon-naon kan gitu ya kan Pak ya tuh ya. Ya untuk selama Bapak di sini ya alhamdulillah memberikan motivasi setiap harinya selalu memberikan perhatian tulisan nyambutan gitu Pak peminta kelasnya gitu bilang kelas gitu sebatas mudah kalian ya ayah dulu gitu Pak. Ya, terima kasih. Berarti mana duluan tuh yang datang? Kelas sekolah apa gurunya? Ke SMP ini. Ya pada saya dulu Pak, karena ya setiap pagi Pak alhamdulillah itu dilakukan pembiasaan gitu Pak. Karena sini motornya ada 3 orang Pak. Jadi kalau saya kebetulan ada kepentingan, saya WA, tolong Ibu Maya, Ibu Ir, saya ada siang nih karena saya ke dokter dulu Pak. Gimana itu kalau pembiasaan? Alhamdulillah Pak. Jadi kalau saya tidak ada kegiatan apa-apa, insya Allah Pak 6:30 jam 7 saya sudah sampai di sini. Sering menyapa siswa pagi-pagi di pintu depan. Ya. Dibiasakan karena anak itu perhatian ya. Setelah itu ATM sama dengan perhubungan ya. Pokoknya itu aset kita ya. Jangan sampai orang tua tidak mau menyekolahkan di sini gara-gara pembicaraan kita yang kurang bagus ya. Jadi alhamdulillah Pak untuk tahun ini berkah saya kesini ada peningkatan bisa Pak. Kemarin mengeluarkan 119, kemudian saya juga dimotivasi oleh para media Pak. Sehingga saya bertentangan dengan media. Kemudian mengatakan sok SMP 3 mengadakan open turnamen, gitu kan, poli atau apa ya. Saya bilang nggak perlu karena sejarah mencatat. Ya, sejarah mengatakan orang terdahulu yang pernah sekolah di sini tidak akan pernah menyekolahkan sekolah yang lain. Nah, sehingga kata wartawan Bapak tidak punya keinginan, saya punya, tapi caranya bukan seperti itu. Saya tidak sampaikan Pak ke mereka, lalu saya sampaikan ke guru-guru, coklah, share dispenser sama religi, pastikan KSD ada siswanya umum, yang siswanya kecil kasih gelas 2 ukinan. Alhamdulillah Pak saya sampaikan dan guru-guru kami ada yang ke Pasawahan, ada yang ke Balijaya, ada yang kemana disebar Pak. Dan alhamdulillah tahun sekarang siswanya meningkat dari 150
4 kalau nggak salah. Ya. Gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi dari 119 sekarang 124 tadinya cuma 4 nomor, 7-nya sekarang jadi 5 nomor.